Selamat pagi, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan permasalahan yang dialami oleh Menir Kafi. Menir Cafe merupakan sebuah wujud rebranding dari Germ Building yang merupakan one-stop marketplace terkenal dengan live music serta bangunan heritage-nya yang memberikan kesan autentik dan juga vintage bagi pengunjung. Alasan utamanya dilakukan rebranding tersebut adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, selain itu untuk menerapkan konsep yang lebih matang untuk penjualannya. Menir Cafe sendiri merupakan sebuah restoran yang berfokus pada bisnis kuliner dengan menjual makanan dan juga minuman. Terdapat bermacam ragam jenis pesanan di sini seperti adanya main course, appetizer, dan juga seperti kopi serta teh. Struktur organisasi dari Menir Cafe. Struktur organisasi pada perusahaan Menir Cafe sendiri terdiri dari owner sebagai pemilik, lalu manajer untuk mengatur kinerja para staf, dan merangkap sebagai bagian keuangan, marketing, dan juga SDM. Dan terakhir juga ada staf untuk bekerja melayani pelanggan. Berikut struktur organisasi dari Menir Cafe. Latar belakang masalah. Permasalahan yang kami temukan pada perusahaan Menir Cafe adalah seringnya kali mengalami kekosongan bahan baku pada menu makanan berat, contohnya seperti ikan bakar dan juga lontong kari. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan lebih berfokus pada penjualan makanan ringan yang mudah disajikan seperti French fries. Tentunya kekosongan bahan baku tersebut mempengaruhi terhadap nilai jual yang diberikan, sehingga konsumen menjadi tidak tertarik untuk membeli makanan di tempat tersebut. Selain itu, kekosongan bahan baku juga berdampak dengan berkurangnya pendapatan perusahaan yang seharusnya jika bahan baku untuk makanan berat ada, maka pendapatan akan lebih besar. Selanjutnya ada identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah ini dibagi dua. Yang pertama ada dampak permasalahan bagi perusahaan, karyawan, dan juga pelanggan. Yang pertama ada perusahaan, yaitu menurunnya loyalitas dan jumlah konsumen dikarenakan ekspektasi konsumen akan menu makanan yang bervariatif ternyata tidak terpenuhi. Karena seringkali menu makanan berat ini tidak ada atau kehabisan stok bahan baku. Yang kedua, berkurangnya profit yang dapat diterima oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada karyawan yang merasa kecewa dengan perusahaan yang memilih untuk membeli bahan baku yang mudah dan high demand saja, sehingga karyawan ditugaskan untuk memasak makanan berat merasa menyia-nyiakan kemampuannya. Yang terakhir ada pelanggan, mereka merasa kecewa dengan pelayanan Menir Coffee yang seringkali kehabisan stok menu makanan berat yang dimana menyebabkan pelanggan hanya bisa memesan menu steak saja. Next. Nah, yang kedua ini ada penyebab permasalahan. Masalah ini sendiri terjadi dikarenakan pihak internal utama, yaitu pimpinan yang seringkali mengabaikan stok bahan baku yang sudah dicatat dan juga dilaporkan oleh karyawan. Hal ini dikarenakan pimpinan lebih fokus terhadap penjualan makanan cepat saji yang mudah seperti French fries. Next. Selanjutnya ada bagian kedua, yaitu problem statement ya. Yang menjadi masalah utama bagi Menir Coffee adalah kurangnya persediaan bahan baku, terutama untuk menu makanan berat, sehingga mengurangi nilai jual restoran yang mengakibatkan para pelanggan merasa kecewa karena hanya bisa memesan menu makanan ringan saja. Selain itu, masalah tersebut mengakibatkan profit yang didapat untuk perusahaan tidak maksimal. Next. Nah, selanjutnya ada target user. Karena ini merupakan permasalahan internal, maka target user kami untuk mengakses aplikasi tersebut adalah para staf yang bekerja di Menir Coffee. Hal ini ditujukan agar para staf dapat melakukan kontrol terhadap bahan baku yang ada di gudang serta menghitungnya. Selain itu, staf dapat membuat kategori untuk mempermudah pelaporan mengenai bahan baku yang kosong dan juga para staf yang berada di lapangan diberikan wewenang untuk dapat langsung memesan ke supplier jika bahan baku sudah menipis ataupun habis. Next. Selanjutnya di bagian 3 itu ada ideation statement, di mana ada 6 solusi, yaitu pertama ada Google Sheet, aplikasi Mocha, website Menir Coffee, aplikasi Maju, aplikasi Pawn Post, dan menawarkan tenan bagi penjual makanan dan minuman. Nah, selanjutnya ada kriteria dari ideation statement di atas. Itu yang pertama itu ada Google Sheet. Nah, biaya dari Google Sheet ini gratis, implementasinya mudah digunakan hanya dengan menginput data secara manual, durasi penggunaannya lifetime, metode pembayarannya tidak disediakan, distribusi aplikasinya bisa di-download melalui App Store dan Google Play, perangkat kerasnya perangkat berbasis Android atau iOS. Yang kedua ada aplikasi Mocha, yaitu Mocha POS, yaitu paketnya tersedia di 299.000 per bulan dan dihitung jumlah outletnya. Lalu implementasinya mudah digunakan dan menawarkan banyak fitur, durasi penggunaannya 1 tahun, metode pembayarannya itu dompet digital seperti OVO, QRIS, Shopee, ShopeePay, GoPay, Dana, Link Aja, Akulaku, Kredivo, WeChat Pay. Lalu distribusi aplikasinya itu dapat di-download melalui App Store dan Google Play. Perangkat kerasnya juga dapat
digunakan melalui tablet, printer Bluetooth, dan smartphone. Lalu yang ketiga ini ada website Menir Coffee. Biayanya itu maintenance 300.000 per bulan dan jasa pembuatan website-nya 3 juta. Untuk implementasinya itu mudah digunakan dan fiturnya juga friendly bagi karyawan dan pemilik usaha. Durasi penggunaannya itu 1 tahun. Metode pembayarannya tidak disediakan, lalu distribusi aplikasinya dapat dibuka melalui Windows, Safari, dan Google. Perangkat kelasnya itu perangkat tablet, laptop, dan smartphone. Lalu 3 aplikasi lainnya seperti aplikasi Maju, aplikasi Pawunpos, dan menawarkan tenan itu adalah pembanding untuk 3 aplikasi utama yang akan digunakan sebagai alternatif solusi. Next. Selanjutnya, alternatif solution yang Menir Coffee ambil dan pilih itu setelah menimbang dari berbagai kriteria sebelumnya, Menir Coffee memutuskan untuk memakai jasa dari penggunaan website dan Google Sheet agar mempermudah perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal. Next. Solusi dari permasalahan yang ada di Menir Coffee itu, Menir Coffee memutuskan untuk memakai website Menir Coffee dan pendataan di dalam Google Sheet menjadi pilihan utama bagi pengusaha untuk membantu perjalannya usaha dengan sistematis dan terstruktur. Fitur website Menir Coffee tersendiri itu untuk front office itu yang pertama ada kasir, untuk back office-nya yang pertama untuk mengecek data penjualan, yang kedua memberikan prediksi penjualan untuk membeli bahan untuk bulan yang akan datang. Karena harganya terjangkau, website Menir Coffee itu 300.000 per bulannya untuk maintenance. Next. Nah, untuk minimum viable produknya sendiri itu kita menggunakan Google Sheet dengan yang pertama dilakukan itu adalah membagi makanan itu menjadi 4 kategori makanan, yaitu light meals, sweets, main course yang west, dan main course yang lokal. Next, dan untuk masing-masing kategori makanan itu mereka punya 4 kode menu. Nah, kode menu untuk masing-masing kategori itu ada A, B, C, dan D dengan keterangan A itu jumlah menu terjual lebih dari 15% dari total menu yang terjual di kategori tersebut, B, jumlah menu terjual lebih dari 10% namun tidak lebih dari 15%, C, jumlah menu terjual lebih dari 5% namun tidak lebih dari 10%, dan D, jumlah menu terjual itu tidak sampai 5% dari total menu terjual di kategori tersebut. Next, kita punya sheet untuk rekap penjualan harian. Nah, ini tuh contohnya di bulan Januari, itu bisa dilihat ada 31 hari dan ada 36 menu. Next, nanti itu akan dimasukkan datanya itu setiap harinya, di update per hari, bakalan jadi muncul kayak gini, outputnya itu berupa setiap harinya tuh kejual berapa. Boleh di next. Nanti kalau misalnya udah dimasukin data kayak gitu, nanti akan ada output kayak gini di Google Sheet berikutnya, yaitu contohnya tuh kayak gini. Nah, jumlah order per harinya berapa, per hari ini ada berapa, dan kode menunya tuh jadinya apa, A, B, C, atau D, dan total order per bulan itu tuh berapa. Nah, itu melihat nggak cuman kode menu doang, tapi ngelihat total ordernya juga, karena di setiap kategori kode A itu belum tentu sama di kategori lainnya. Next, ini untuk contoh di main course west dan main course lokal, dan link untuk mengakses minimum viable produknya ada di bit.ly/mvp Menir Web. Berikut merupakan gambaran untuk website dari Menir Coffee untuk digunakan untuk para pegawai, yang dimana pegawai itu diarahkan untuk melakukan login untuk setiap bagiannya, itu untuk pegawai bagian front office ataupun untuk bagian back office, yang dimana kemudian pegawai itu akan memasukkan kode untuk mengakses setiap bagiannya sesuai dengan pegawai masing-masing. Kemudian untuk di front office digunakan untuk input penjualan yang datanya itu akan dimasukkan dan diterima oleh bagian dari back office. Kemudian untuk dari bagian back office, data yang ada itu dari data raw data kemudian akan diolah untuk data penjualan harian dan juga penjualan bulanannya diolah menjadi data per quarter, yang kemudian dari data tersebut itu akan masuk diolah menjadi output data, sehingga pegawai itu dapat mengetahui ataupun memprediksi pembelian bahan baku yang akan dilakukan untuk kuartal selanjutnya. Kemudian dari data-data tersebut yang sudah diketahui ataupun yang sudah diprediksi, kemudian data tersebut akan disubmit dan akan diterima oleh manajer, yang dimana manajer tersebut akan menindaklanjuti di kemudiannya. Terdapat pula spreadsheet untuk quarter sales Menir Coffee, dan juga terdapat kode QR code untuk prototipe dari dari website Menir Coffee.
Selanjutnya ini ada timeline pengerjaan dari Menir Coffee. Yang pertama itu kita melakukan tahap observasi, kemudian ada wawancara dengan pihak Menir, lalu kita menganalisis masalah dan mencari solusi untuk permasalahan yang dialami. Kemudian kami mencari solusi dan mengonfirmasi kepada pihak Menir mengenai solusi yang didapat. Kemudian kami mulai pembuatan program website dan uji coba program website tersebut. Kemudian penilaian pertimbangan program yang dijalankan, penyempurnaan program website, training oleh staff manager, lalu yang terakhir kami mengevaluasi. Next. Nah, untuk key performance indikatornya, kami menerapkan target 100% untuk data penjualan online atau offline, untuk akurasi perhitungan penjualan, untuk pencatatan stok, dan akurasi pencatatan stok, lalu mempermudah pekerjaan dan kepuasan pelanggan. Next. Lalu kemudian sosialisasi yang kami lakukan yaitu membuat sosialisasi terhadap karyawan dari pihak IT website dengan pihak penjual. Dan karyawan pihak penjual akan dipantau oleh tim dari Menir Coffee dan IT website. Apakah penjualan dan pengaplikasian ketika sosialisasi itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang terakhir, kami memberikan feedback dari pihak karyawan dan pihak penjual dari berlangsungnya pemakaian selama 1 bulan pertama. Sekian presentasi kami tentang Menir Coffee. Terima kasih.